Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 7 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca bab yang baru sesudah sebelumnya kita membaca bab tayammum, bab bertayamum. Maka pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang baru, yaitu babul haid, bab haid. Man minkum man yaqra? Ayyuhal musyrik, taqra anta? Tafadhal, ta'al. Hadha fi mikrofon. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحديث 43. أن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفعله الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك علم، ولكن دع الصلاة قدر
ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قطعها فاغسلي عنك الدم وصلي. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babul haid. Haid secara bahasa artinya as-sayalan. Haid secara bahasa artinya as-sayalan. As-sayalan artinya adalah aliran yang mengalir. Aliran yang mengalir. Adapun haid secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama fikih damun tabi'iyatun yurkhihi ar-rahimu abra farjil mar'ah al-balighah usibuha fi ayyamin ma'lumah. Haid secara istilah syariat adalah darah yang biasa keluar dari rahim melalui kemaluan perempuan yang sudah baligh, terjadi pada hari-hari yang ditentukan atau pada hari-hari tertentu. Saya ulangi, haid adalah darah kebiasaan yang keluar dari rahim melalui kemaluan perempuan, terjadi pada hari-hari tertentu. Damu tabi'ah yurkhihi ar-rahim abra farjil mar'ah al-balighah yusibuha fi ayyamin ma'lumah. Jadi dia, haid itu adalah darah, dan darahnya itu kebiasaan keluar, artinya setiap bulan keluarnya melalui kemaluan perempuan, dan keluarnya pada hari-hari tertentu. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7, begitu terus. Paling kadang-kadang bedanya nanti 2 hari, dari tanggal 2 sampai tanggal 8, atau 3 hari, dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Tetapi dia adalah kebiasaan pada hari-hari yang sudah tertentu. Inilah yang disebut dengan darah haid. Dan sifat darah haid adalah disebutkan oleh para ulama fikih, yaitu sakhinun laysa biraqiq. Dia adalah kental, bukan darah encer. Muntinun karihur raihah ghairi mutajammid. Baunya busuk dan tidak membeku. Baunya busuk dan tidak membeku. Jadi darah haid itu adalah dia kental darahnya. Kalau darah kita manusia yang biasa keluar dari tubuh kita, maka itu biasanya encer. Kalau darah haid tidak, dia kental, kemudian baunya busuk, tidak enak tercium oleh hidung. Kemudian dia tidak beku. Dia tidak beku. Itu pengertian dari darah haid. Kemudian ahibati hafizakumullah, kita kepada hadis yang dibaca tadi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha yang dimaksud di sini adalah Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya istri beliau yang perawan. Selainnya dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah janda, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha
beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq, wanita paling pintar di dalam umat Islam secara mutlak. Dari mulai Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat, tidak ada yang lebih pintar dari perempuan dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Fatimah bint Abi Hubaysh, iqra terjemah Syekh. Dengarkan artinya pelan-pelan. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Biasakan ketika kita menyebut nama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka kita menyebutnya dengan radhiyallahu anhu sebagai adab kita kepada para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat, di antaranya surah At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Nah, bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, sesungguhnya aku mengalami istihadah. Baik. Di sini Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, beliau wanita yang terkenal sering keluar darah dari kemaluannya, dan bukan darah haid tetapi darah istihadah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah? Maka jawabannya, catat baik-baik, darah istihadah adalah seorang wanita keluar darinya darah dari, saya ulangi afwan. Darah istihadah adalah sayalanud dam fi ghairi waqtihi min adna rahim duna qa'rihi. Yang artinya, darah istihadah adalah darah yang mengalir bukan pada waktu haid, dari rahim yang paling depan, bukan dari belakang atau bukan dari dalam. Saya ulangi, darah istihadah adalah darah yang mengalir bukan pada waktu haid, dari rahim yang paling depan, bukan paling dalam. Jadi maksudnya, saya beri contoh nih. Ada orang wanita keluar darah haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya. Kebiasaan dia. Ternyata tanggal 8, 9, bahkan mungkin 10, 15 keluar lagi darahnya. Ini disebut dengan darah istihadah. Qulu sawiyan. Istihadah. Qulu sawiyan. Istihadah. Istihadah. Ya, beda dengan darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar pada waktu tertentu dari dalam rahim seorang perempuan. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid, dari depan rahim perempuan.
Ini para ikhwah, sifat dari darah istihadah adalah raqiq wa laysa bithaqin. Dia encer dan bukan kental. Ghairu muntin, baunya tidak busuk. Wa yatajammadu idza dhahar, dan dia akan membeku kalau sudah keluar. Berarti seperti darah biasa. Saya ulangi, yang pertama, dia adalah raqiq laysa bisakhin, encer, tidak kental. Dan yang kedua adalah ghaira muntin, artinya tidak busuk baunya. Yang ketiga, wa yatajammad idza dhahar, dan dia membeku kalau sudah keluar. Seperti darah kita, kalau keluar kan, kemudian kita luka misalkan di sini, lama kelamaan kan kering, mengeras lukanya. Begitulah darah istihadah. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, seorang wanita yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal sering keluar darah istihadah. Maka kemudian beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iqra, faqalat, sesungguhnya aku mengalami istihadah dan aku tidak pernah bersuci. Aku mengalami istihadah. Sudah paham ya arti istihadah? Dan aku tidak suci. Maksudnya sering sekali beliau keluar darah dari kemaluannya. Dan ini memang ujian bagi perempuan, beda dengan laki-laki. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perempuan itu adalah kurang akalnya dan kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya? Karena kalau datang darah haid, tidak sholat, tidak puasa. Tidak seperti laki-laki, sepanjang hidupnya, selama dia balik sampai dia wafat, selama dia masih muslim, balik, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka diwajibkan baginya sholat dan puasa. Beda dengan perempuan. Dan ini ujian bagi perempuan. Beliau keluar darah istihadah terus menerus dan tidak suci. Nah, apakah aku diperkenankan meninggalkan sholat? Nah, pertanyaan beliau itu, bolehkah saya untuk tidak sholat karena keluar apa? Darah terus menerus. Fahim tuh? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak boleh. Sesungguhnya itu darah yang keluar dari ujung bawah rahim. Akan tetapi tinggalkanlah sholat pada hari-hari yang biasanya engkau haid, kemudian mandilah dan kerjakan sholat. Nah, di sini Rasulullah SAW menjawab tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan darah haid, dia darah istihadah. Paham ini? Jadi kalau begitu, wanita yang keluar darah istihadah persis sama dengan wanita yang suci. Persis sama dengan wanita yang suci. Dia tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya darah itu keluar dari irq. Itu terjemahannya apa? Bawah rahim. Keluar dari bawah rahim. Artinya rahim, kemudian di bawahnya keluar dia. Bukan rahim yang paling dalam. Akan tetapi tinggalkanlah sholat sebanyak hari-hari yang engkau haid di dalamnya. Berarti pas waktu haid tinggalkan sholat, kemudian mandilah dan sholatlah. Maksudnya apa? Kalau sudah berhenti haid, tetap lama, kemudian mandi, lalu sholatlah meskipun keluar darah istihadah. Fahim dong? Ya. Jadi yang tidak boleh sholat kapan? Saat waktu haid. Sedangkan kalau setelah haid masih keluar darah dan itu adalah darah istihadah, maka tetap apa? Sholat. Tetap apa? Sholat. Kemudian, dalam riwayat lain dikatakan,
itu bukanlah darah haid. Itu bukan darah haid. Ya. Sifatnya tadi apa, darah istihadah tersebut? Encer, tidak busuk, kemudian apabila keluar dia membeku. Nah, jika masa haid telah tiba, maka tinggalkanlah sholat pada saat itu. Kalau sudah datang waktu haid, biasanya perempuan itu waktu haidnya ya ada waktu tertentu, dari tanggal 1 misalkan sampai tanggal 7, atau dari akhir bulan tanggal 20 sampai tanggal 30, atau dari pertengahan bulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada perempuan bermacam-macam. Ada yang awal bulan, pertengahan bulan, ada akhir bulan. Pokoknya ada waktu kebiasaan perempuan keluar darah haid. Saat keluar itu maka tinggalkanlah sholat. Berarti haram sholat. Bahkan berdosa sholat perempuan saat dia haid. Makanya saya sering mengatakan 5 makhluk yang boleh tidak sholat. Pertama, orang kafir, tetapi mereka pun nanti di akhirat akan disiksa karena tidak sholat. Yang kedua, orang yang belum balik, anak kecil. Yang ketiga, orang gila karena tidak punya akal. Yang keempat, wanita haid. Yang kelima, wanita yang nifas, habis melahirkan. Nah, jika masanya telah habis, maka bersihkanlah darah tersebut dari itu, lalu kerjakanlah sholat. Jika masa haid sudah habis, dia pasti ada masanya. Dan setiap perempuan berbeda-beda. Ada yang kan 7 hari, ada yang 8 hari, dan 10 hari. Berbeda-beda perempuan. Ya. Maka kalau sudah masa haidnya habis, mandilah. Kita sudah mempelajari mandi. Ya. Mandi dari hadas kecil atau hadas besar haid itu? Hadas besar. Mandilah. Kemudian hilangkan, mandilah dan basuhlah darah tersebut dan sholatlah. Artinya apa? Kalau setelah mandi haid, misalkan nih, saya beri contoh, perhatikan sini semua, jangan ada yang ngobrol. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah haid. Taib, mandi dia. Kemudian setelah mandi tanggal 9 keluar lagi. Ini berarti darah apa? Istihadah. Maka caranya bagaimana? Setiap kali dia ingin sholat, dia membasuh kemaluannya. Kemudian setelah dibasuh, berwudu, kemudian sholatlah dia. Setiap kali ingin sholat, membasuh kemaluannya, lalu berwudu, lalu sholatlah. Itu maksud dari hadis ini. Taib. Catat pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, bentar. Yang pertama, perbedaan antara darah istihadah dan darah haid adalah darah istihadah darahnya mutlak, datangnya kapan saja. Sedangkan darah haid datangnya pada waktu kebiasaan. Ini penting memahami perkara ini. Darah istihadah datangnya mutlak, kapan saja. Sedangkan darah haid datangnya pada waktu kebiasaan. Pelajaran yang kedua, darah istihadah tidak melarang sholat dan seluruh ibadah lainnya. Darah istihadah tidak melarang sholat dan seluruh ibadah lainnya.
seperti puasa. Ya, pokoknya wanita yang istihadhah sama hukumnya dengan wanita yang suci. Bedanya cuma satu. Perhatikan baik-baik. Wanita yang istihadhah sama hukumnya dengan wanita yang suci. Bedanya cuma satu. Wanita istihadhah setiap kali ingin sholat, apa tadi? Badri, ngapain? Setiap kali ingin sholat, as-saffus tsamin, membasuh kemaluan, kemudian berwudu. Adapun wanita yang suci tidak perlu dia membasuh kemaluan, dia berwudu langsung, kemudian dia sholat. Yang ketiga, darah istihadhah melarang sholat tanpa diqadha. Darah istihadhah melarang sholat tanpa diqadha. Artinya wanita yang haid boleh tidak sholat dan tidak perlu diqadha. Beda dengan puasa. Wanita yang haid mereka boleh tidak berpuasa, bahkan haram untuk berpuasa, dan tetapi di lain hari setelah dia suci dia wajib ada apa? Mengqadha. Mengqadha artinya apa? Mengganti. Wanita yang haid boleh tidak sholat dan tidak wajib mengganti sholatnya. Tidak wajib apa? Mengganti sholatnya. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma puasa yang disuruh mengganti. Coba kalau sholat disuruh mengganti, berapa rakaat coba? Satu hari berapa rakaat tuh? 17 rakaat kali 7, ya capek. Makanya inna dina yusrun lan yushaddad dina illa ghalabah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Islam itu mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma ja'ala fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam agama itu kesulitan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Dan ini ijma' di antara ulama bahwa salat wanita yang haid dia boleh tidak sholat dan tidak ada gantinya, tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha. Yang keempat, wanita yang istihadhah, ini penting nih, ini agak pelik sedikit, catat baik-baik sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Bagi para santri baru, ya, belajar menulis cepat. Saya ulangi, wanita yang istihadhah yang mengetahui kebiasaan haidnya maka dia mandi setelah kebiasaannya, kemudian beribadah seperti biasa. Saya ulangi, wanita yang istihadhah yang mengetahui kebiasaan haidnya maka dia mandi setelah kebiasaannya, kemudian beribadah seperti biasa. Sudah? Lihat saya sekarang. Lihat sini. Saya akan menjelaskan. Ada wanita A, namanya Fatimah. Haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Sampai sini paham? Haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kebiasaannya seperti itu. Nah, kemudian dia minum obat. Entah obat apa, obat pemutih, obat pelangsing, obat mengecilkan perut, obat KB,
akhirnya darah haidnya tidak menentu. Maka suatu bulan dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian bersih. Kemudian dia tetap keluar darah. Tanggal 8 keluar, 9 keluar, 10 keluar. Dia bingung. Kapan berhenti haidnya? Sampai sini paham? Maka bagi wanita yang seperti ini, yang mengetahui kebiasaan haidnya, berarti dia dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia anggap dirinya haid. Setelah tanggal 7 maka kemudian dia mandi. Tanggal 8 meskipun masih keluar darah, terutama apabila darahnya encer dan tidak busuk, berarti itu darah istihadah, maka dia tetap wajib sholat. Paham tuh? Ini bagi wanita yang mempunyai kebiasaan haid. Dia tahu kebiasaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ternyata karena mungkin dia mengkonsumsi macam-macam obat, maka siklus darahnya tidak menentu. Maka tanggal 8 keluar, tanggal 9 keluar, tanggal 10 keluar. Lalu nanya Ustaz, saya sholat enggak ya? Maka saya tanya, kamu punya kebiasaan haid enggak? Iya Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 7 kebiasaannya. Sudah, ambil kebiasaan itu, selainnya berarti waktu apa? Istihadah. Fahim toh? Itu kalau ada wanita yang mempunyai kebiasaan haid, dia tahu. Nah, sekarang sebagian perempuan tidak mempunyai kebiasaan haid. Sebagian perempuan tidak mempunyai kebiasaan haid. Kebiasaannya ngaco. Kadang awal bulan, kadang akhir bulan, kadang 1 hari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang 5 hari, ngaco pokoknya. Ada perempuan-perempuan yang begitu. Darah haidnya tidak tahu kebiasaannya. Maka caranya bagaimana? Ustaz, saya sudah 15 hari loh Ustaz keluar darah. Apakah saya boleh tetap untuk tidak sholat? Maka kita katakan, kalau tidak tahu kebiasaan, maka perhatikan jenis apanya? Darahnya. Apa tadi bedanya? Kalau darah haid apa? Kental. Kemudian busuk. Kemudian apa? Tidak membeku. Adapun darah istihadah encer. Kemudian boleh ditambah satu sifat darah haid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, damun aswadu yu'rif, dia adalah hitam pekat. Ini sifat dari sifat darah haid, dia adalah hitam pekat. Sedangkan darah istihadah biasa saja. Nah, azan dulu, silakan, sudah azan. Man yu'adzin? Tafadhal.
Saya lanjutkan sedikit. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa darah istihadhah adalah najis, dan seluruh darah yang mengalir menurut pendapat yang lebih kuat najis, baik itu dari manusia atau dari hewan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali yang diharamkan satu, bangkai, dua, darah yang mengalir. Kenapa? Karena darah yang mengalir adalah najis. Sama, istihadhah juga najis. Dari mana kita tahu bahwa istihadhah adalah najis? Karena tadi Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Inni ustahadhu fala athhur." Aku keluar darah istihadhah dan aku tidak suci, menunjukkan bahwa darah istihadhah adalah najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh darah. Nah, thayyib Ustaz, kalau ada koreng, kita bahasa Banjarnya kritisi gitu, keluar darah, najis enggak? Kena baju kadang-kadang, najis enggak? Kemudian anak-anak pesantren, dan saya tidak berharap bisa santri-santri saya begitu, biasanya kalau sudah di pesantren ya gatalan, garuk-garuk di paha, ruk. Ya dulu saya begitu, subhanallah. Tapi saya nggak mau pulang. Dulu saya gatalan di sini, kemudian di selangkangan paha, kemudian di lutut, sampai jalan itu seperti orang bayi, tahu bayi merangkak, jalan begitu saya. Jalan ke rumah sakitnya seperti itu saya. Tapi saya tidak mau pulang. Bapak saya sampai bilang, "Pulang." Enggak, Pak, saya belum selesai sekolahnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar bosan, hanya sekedar kangen, ditahanlah. Kita lagi menuntut ilmu agama, harus sabar. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali bahwa disebutkan orang akan mendapatkan kemuliaan bima sabaru. Lihat saja ayat Al-Quran, bima sabaru, dengan kesabaran. Wallahi ini kejadian. Saya sampai merangkak jalan ke rumah sakit, sampai bapak saya sendiri nangis. Tapi saya bilang saya belum mau pulang karena belum selesai sekolah. Jadi harus punya tekad kuat. Ya, sedikit film, nggak apa-apa. Sedikit letih, tidak apa-apa. Harus punya tekad yang kuat. Nah, para ikhwan dirahmati Allah, kalau seandainya seperti itu, maka para ulama mengatakan jika darahnya tidak mengalir, keluarkan gitu, keluar sedikit, maka hadza mimma yu'fa anhu. Ini termasuk yang dimaafkan berdasarkan ayat yang saya sebutkan tadi, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam urusan agama kesulitan. Ini para ikhwan. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yaitu, ini penting bagi kalian nanti kalau seandainya jadi pendakwah, jadi ustadz, mungkin jadi kiai, boleh seorang perempuan bertanya langsung kepada ahli agama yang laki-laki, asalkan aman dari godaan. Boleh seorang perempuan bertanya langsung kepada ahli agama dari laki-laki, asalkan aman dari godaan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah
Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang istihadhah tidak diperintahkan untuk mandi. Kenapa? Karena dia hanya disuruh membasuh apa? Kemaluannya saja. Wanita yang istihadhah tidak diperintahkan untuk mandi. Karena wanita istihadhah hanya diperintahkan untuk membasuh kemaluannya, kecuali setelah kebiasaan haidnya. Nah, itu catat baik-baik. Kecuali setelah kebiasaan haidnya. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya, wanita istihadhah juga tidak diperintahkan untuk mandi di setiap sholat, hanya dianjurkan berwudu di setiap sholat. Wanita istihadhah tidak diperintahkan untuk mandi di setiap sholat, hanya diperintahkan untuk berwudu di setiap sholat. Kemudian pelajaran selanjutnya, wanita haid tidak boleh sholat dan tidak mengqadha sholat. Wanita haid tidak boleh sholat dan tidak mengqadha sholat. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dari saya pribadi. Al-an waktun lil as'ilah. Hal minkum min sa'il? Adakah yang ingin bertanya? Naam, Ardan. Angkat suaranya. Bagus pertanyaannya. Dia sholat, perempuan sholat maghrib, lalu dia tahu haidnya setelah sholat. Sholat maghribnya tadi sah atau tidak? Maka jawabannya, perhatikan. Apakah dia merasa saat sholat maghrib keluar darah? Kalau merasa, maka dia wajib membatalkan. Paham? Kalau saat sujudkah, rukukah dia merasa keluar, maka wajib membatalkan. Karena berarti dia diharamkan untuk sholat. Tapi kalau seandainya dia tidak merasa, dia baru mengetahuinya sholat maghrib, setelah sholat maghrib, setelah mau ke kamar mandi, baru tahu, maka berarti sholatnya tadi sah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya mengetahuinya adalah setelah selesai sholat. Berarti sholat maghribnya sah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah, di dalam sholat, kalau misal ada dua kalau misal wanita haid, terus dia tuh suci ketika misal waktu jam sekitar jam 2, itu dia wajib sholat zuhur atau enggak? Terus kalau semisal jadi udah waktunya maghrib, dia sholatnya ntar taunya tiba-tiba keluar darah haid, apakah dia berdosa? bagus pertanyaan. Yang pertama, seorang wanita yang haid suci di waktu sholat yang masih ada, maka jawabannya dia wajib sholat. Karena sekarang dia min ahlil wujub, termasuk orang yang diwajibkan sholat. Karena waktu zuhur jaraknya misalkan secara jam dari jam 12:30 sampai jam 3:30. Sedangkan dia suci jam 2, maka dia wajib sholat. Kenapa? Karena pada saat itu dia termasuk orang yang wanita yang wajib sholat karena masih ada waktunya. Mungkin pertanyaannya lebih detail lagi adalah apabila dia, perhatikan ini, apabila dia suci di waktu asar, wajib nggak sholat asar?
Wajib. Kalau sholat asar masih ada waktunya. Pertanyaannya, wajib nggak dia sholat zuhur? Maka jawabannya pendapat yang lebih kuat tidak. Kenapa? Karena waktu zuhur sudah selesai, sedangkan dia masih dalam keadaan haid, belum suci. Maka wajib baginya hanya sholat asar saja. Taib. Sekarang ada wanita sudah masuk waktu sholat, dia berlambat-lambat, entah main handphone, nonton TV, pas waktu mau sholat haid. Pertanyaannya adalah, berdosa nggak wanita ini? Maka jawabannya, kalau yang ditanyakan berdosa, dilihat apakah dia mengakhirkan sholat tersebut untuk pekerjaan yang terpuji atau tidak. Kalau seandainya pekerjaannya terpuji, maka tidak berdosa. Seperti mengurus anak, seperti memasak, kalau ditinggal akan gosong, membakar ikan, kalau ditinggal akan gosong, maka dia terpaksa membakarnya. Kalau seandainya seperti itu, dia zuhurnya sampai jam 2, kemudian setelah mau sholat ternyata datang haid, maka dia tidak berdosa. Kalau yang ditanyakan dosa, ya, dia tidak berdosa. Tapi kalau leha-leha, dia berdosa karena melalaikan waktu sholat, dan itu sifatnya orang-orang munafik. Tapi kalau yang ditanyakan adalah, Ustaz, ini wanita belum sholat zuhur sampai jam 2, setelah dia mau sholat ternyata haid. Nanti kalau sudah suci, apakah dia mengqadha sholat tadi atau tidak? Paham gak ini? Paham tidak? Ya, wanita azan zuhur jam 12:30, nggak sholat, sampai jam 2 mau sholat. Pas mau sholat haid. Sampai sini paham? Haid. Maka kemudian sepekan dia tidak sholat, sepekan nggak sholat, kemudian suci. Nah, pertanyaannya, sholat yang tadi zuhur dia qadha atau tidak? Pendapat yang lebih kuat, tidak diqadha. Kenapa demikian? Karena dia waktu itu tidak wajib sholat, karena sudah datang apa? Haid. Adapun masalah dia meremehkan tidak meremehkan, maka itu tergantung, yang penting tidak diqadha. Ada lagi? Nah, Habibi. Bagus pertanyaannya. Kalau haidnya keluar di tengah puasa, misalkan jam 10, jam 11, jam 1 gitu, di siang hari, batal tidak? Batal. Boleh langsung makan langsung. Boleh. Ya. Nah, paham ya? Tapi bedanya puasa dengan sholat bagi wanita yang haid, puasa wajib di qadha. Nah, siapa tadi? Angkat tangan. Ada lagi? Tidak ada? Rendra mau angkat tangan? Nabil? Taib, Capan. Di tengah-tengah puasa. Bagus pertanyaan. Dapat pahala puasa atau tidak? Maka jawabannya, batal puasanya dia dapat niat awal puasa. Karena haid bukan pilihan dia. Datang. Bukan pilihan dia, datang sendiri. Ya, dia dapat niat awal puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanah falam ya'malha, kataballahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang bertekad untuk mengamalkan satu kebaikan, lalu tidak selesai atau belum mengerjakannya, baru tekad, dituliskan untuknya satu pahala sempurna. Nah, hal min sa'il? Au antum tan'asun? Mamana tan'asun? Apa artinya tan'asun?
Ngantuk? Tadi pada main bola enggak? Enggak. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, Rendra. Bagus pertanyaannya. Dan ini nanti kita akan bahas pada beberapa hadis selanjutnya. Tetapi karena ditanya saya akan jawab. Bagaimana mengetahui wanita itu suci dari darah haid? Ada dua. Yang pertama, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha kepada para perempuan di zaman beliau, la ta'jalanna hatta tarayinnal qissatal bayda. Jangan kamu wahai wanita tergesa-gesa untuk menentukan dirimu suci dari haid sampai kamu melihat, mohon maaf, lendir putih keluar dari kemaluan. Dan ini yang mengetahui para perempuan. Kita laki-laki Allahu a'lam. Ya, ini yang satu. Yang kedua, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mohon maaf, memasukkan kain kering ke dalam kemaluan. Jika tidak ada bercak darah sama sekali, berarti suci. Fahimta ya Rendra? Nah, Nabil mau bertanya? Nah, Isal tanya. Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Naam. Apa? Apakah darah istihadhah membatalkan ibadah? Tidak. Sebagaimana sudah kita sebutkan, istihadhah misalkan ya, orang suci, lalu setelah itu dia keluar darah istihadhah. Kalau pas dia puasa tetap lanjut. Kalau pas dia sholat tetap lanjut. Kalau darah istihadhah. Tahu dari mana ini darah istihadhah, dari darah haid? Tahu dari mana? Sudah kita sebutkan tadi. Dari kebiasaan. Ya, wallahu a'lam. Nah. Hal min sa'id? Nah, tafadhal. Abdul Khaliq. Jangan panggil dia Khaliq. Khaliq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Abdul Khaliq. Saya punya kawan karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah. Beliau punya anak namanya Abdul Razzaq. Ustaz, dipanggilnya apa ini? Abdul Razzaq. Boleh nggak dipanggil Ojak? Ya, nggak boleh. Abdul Razzaq. Nggak boleh dipanggil Razzaq. Razzaq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama Khaliq. Khaliq hanya Allah. Hal min khaliqin ghairullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apakah ada Khaliq selain Allah? Makanya kawan-kawan santri semua tidak boleh manggilnya Khaliq ataupun Halik katanya. Alik nggak boleh. Ya, Abdul Khaliq. Naam, ya Abdul Khaliq. Bagus pertanyaannya. Wanita ini nggak tahu. Ini biasanya wanita yang baru-baru haid, umur baru-baru SMP gitu. Saya nggak tahu Ustaz, itu darah haid atau darah istihadhah. Bingung juga membedakannya karena belum mempunyai kebiasaan tepat. Saya nggak tahu. Maka yang paling utama sebenarnya ditanyakan adalah bagaimana cara menentukan ini darah haid atau darah istihadhah. Jawabannya yaitu pertama dilihat dari kebiasaan. Ustaz, saya nggak punya kebiasaan. Yang kedua dilihat dari apa? Sifatnya. Baik. Dari sifatnya. Kemudian, sedangkan pertanyaan Abdul Khaliq tadi, kalau seandainya dia ternyata sifatnya berbeda Ustaz, dan dia salah mengambil keputusan, berdosa enggak? Maka jawabannya tidak. Ternyata itu darah haid padahal dia anggap darah istihadhah. Kemudian dia tidak sholat,
dia anggap ini darah istihadah padahal dia darah haid, akhirnya dia tidak sholat, berdosa enggak? Begitu kan ya? Maka jawabannya, selama dia sudah berusaha untuk mengetahui itu darah haid atau bukan, kemudian dia anggap itu darah istihadah, tidak berdosa. Yang penting dia sudah berusaha. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan. Sebelumnya saya ingin menasihatkan kepada para santri sekalian bahwa mulai hari Senin kita memulai kegiatan belajar mengajar. Mungkin tadi pagi sudah dijelaskan oleh Kepala Sekolah Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Ayyub, Ustaz Arif Utsman Anugraha hafizahullah ta'ala, tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar. Dan saya nasihatkan terutama bagi santri-santri baru. Mungkin santri-santri lama sudah mempunyai kebiasaan dan tahu bagaimana padatnya kegiatan di pesantren. Maka bagi santri-santri baru, jangan kaget bagaimana padatnya kegiatan di pesantren, dan tetap jaga kesehatan. Kalian bangun jam 4, kemudian setelah itu ke masjid sampai jam 7, kemudian setelah itu istirahat dari jam 7 sampai jam 8, makan, mandi, kemudian jam 8 kurang 5 sampai atau kurang 10 sudah harus di kelas, kemudian belajar sampai jam 1 di kelas, istirahatnya cuma 20 menit, 6 mata pelajaran. Baru setelah itu habis sholat zuhur, tidak ada kajian habis zuhur untuk santri, kajian habis zuhur hanya untuk para pegawai. Maka silahkan kalian makan, dan Masyrif juga ke bawah menemani para santri untuk makan, kemudian istirahat. Kemudian setelah itu habis asar ada kegiatan nahwu dan sharaf. Jadi halaqah ditiadakan sampai 40 menit dari habis asar. Baru setelah itu kegiatan ekstrakurikuler, baik itu pramuka, bela diri, panahan, futsal, basket, dan hari-harinya sudah ditentukan masing-masing. Sampai jam 6 kurang seperempat. Baru setelah itu mandi, siap-siap sholat maghrib. Setelah maghrib baru dari jam 7 sampai jam 8 halaqah. Kemudian jam 8 sampai jam 8 seperempat, maksimal 8.20 sholat isya, kemudian makan. Setelah makan, baru setelah itu jam 9 kurang seperempat mulai kegiatan belajar mandiri, ditemani oleh para musyrif. Jadi full sekali kegiatannya. Kalau tadi pagi Rayyan mungkin mengeluh, Ustaz boleh nggak keluar, bosan Ustaz, mau keluar sana jalan-jalan gitu ya. Ya, saya tahu kegiatan membosankan karena belum ada kegiatan yang banyak. Coba nanti dimulai dari hari Senin, masih bosan atau tidak, karena kegiatan sudah full dan banyak. Maka saya nasihatkan, jangan lupa untuk minum air putih banyak. Kemudian kalau ada yang membawa madu, maka minum madu. Kalau tidak membawa, minta kepada orang tuanya madu untuk memperkuat tubuh kita. Ya. Kemudian harus mempunyai himmah yang kuat. Apa himmah itu? Tekad yang kuat. Tidak boleh santri intan ilmu lemah, cengeng. Harus kuat. Menjadi orang yang hebat, dia harus usaha, harus kuat. Ingin menjadi orang yang sukses, harus berusaha, harus kuat, sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hanya sekedar ingin dekat-dekat dengan orang tua, di rumah-rumah, makan-makan, minum-minum, ya jadinya cuma seperti itu saja. Ya, harus usaha. Pribadi intan ilmu diantaranya adalah fa'idha faragta fansab. Jika telah selesai yang ini, kerjakan yang itu. Tidak akan pernah berhenti sampai ajal menjemput kita. Fahim tuh?
Fahimtum? Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.